Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati. Segala puji dan syukur kembali kita aturkan kepada Tuhan untuk segala berkatnya, sehingga kita boleh diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Pada hari ini saya akan berceramah tentang merubah diri menjadi lebih baik. Alasan saya mengambil ceramah ini adalah untuk mengingatkan kita sebagai umat manusia atau umat beriman, apapun agama kita. Saya ingin mengingatkan dalam video ini bahwa kita harus lebih merubah diri menjadi lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya, menjadi orang-orang yang menjadi baru di hari-hari mendatang. Saya mengambil contoh poin atau tema yang saya bawakan tentang merubah diri, yaitu mengampuni. Mengapa saya memilih ini? Karena menurut refleksi pribadi saya, manusia itu seringkali melukai sesama, menyakiti, mengibahi, kemudian lalu mencaci maki. Tetapi apakah mereka mampu menerima begitu dari diri kita masing-masing? Dan saya ingin mengajak, ayo kita introspeksi diri melalui ceramah ini. Bapak Ibu, dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sana dikatakan, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Kemudian di sana dijelaskan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Atau dalam arti konteks tidak terbatas. Artinya kita harus mengampuni mereka banyak-banyak kali. Ketika mereka berbuat dosa, kita ampuni, kita sabar. Kita harus sabar. Kita harus menerima cobaan ini. Tapi coba kita lihat konteks lagi dalam Alkitab. Kita belajar dari Nabi Musa. Nabi Musa dulunya merupakan seorang yang pemarah. Kemudian Tuhan lalu mengutusnya pergi ke padang gurun, dan ia dicobai bersama mertuanya yaitu Yitro. Mereka di sana di padang gurun selama 40 hari. Ia dicobai Tuhan untuk berlatih kesabaran dan sebagainya. Lalu perlahan-lahan Tuhan mulai menggerakkan Musa untuk berbuat baik, dan ia mampu menjadi seorang yang sabar, rendah hati setelah ia dicobai di padang gurun. Dan saya punya beberapa tips atau cara yang saya dapatkan dari beberapa pastor yang saya pernah temui, dan saya akan coba menjelaskannya. Pada poin yang pertama, saya menemukan satu kata dari Pastor Paulus Fay Emosef yang mengatakan seperti ini: bagaimana manusia itu bisa mengampuni? Dengan cara mengelola pikiran dengan berkomunikasi dengan alam. Mengapa demikian? Mari kita melihat bahwa alam itu sangatlah luas. Alam itu sangatlah beragam. Dan alam itu adalah tempat yang terbuka, yang tenang, dan tentunya dilewati oleh angin-angin segar. Dan mari kita coba berkomunikasi dengan alam untuk melatih atau bermeditasi di bawah pohon atau dimanapun. Kita cobalah seperti begini, lalu kita coba menyadari bahwa Tuhan ada di samping kita. Yang kedua yang saya dapat dari Pastor Andi Savio Mering MSF, beliau mengatakan seperti ini:
Mengampuni itu ibaratkan pohon yang memerlukan air. Pohon yang perlu air, jika pohon itu tidak disirami, pohon itu akan cepat kering. Begitu pula dengan sifat manusia yang ketika dia tidak disirami oleh santapan rohani yaitu khotbah, ia akan menjadi seperti pemarah. Tetapi kalau dia disirami dengan khotbah-khotbah atau sapaan gitu, ia pasti menjadi sabar. Dia pasti menjadi orang yang tenang. Dan lama-kelamaan jika kita ibaratnya menyiram tanaman, ia akan tumbuh. Sama ketika kita belajar dari orang lain, kita belajar juga mengampuni sesama kita. Dan poin yang ketiga yang saya dapatkan dari guru rohani saya sendiri atau pastor yang paling banyak memberikan saya saran, dari Romo Fransiskus Saverius Sutarno MSF, dia mengatakan seperti ini. Kita manusia harus sadar diri. Sadari diri yang masih dosanya diampuni oleh Tuhan. Kita lihat Tuhan yang mau mengampuni dosa kita ketika kita berbuat dosa. Lihatlah kepada Dia yang telah mengampuni dosa kita dahulu. Maka perbuatlah demikian. Kita sadari diri bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah insan yang menjadikan semuanya menjadi seperti ya kurang lebih, kalau kita mau katakan, kita itu harus lebih menyadari diri apa aja dosa kita. Dan ketika kita telah menyadari, baiklah kita juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun jika kita mengulas lebih jauh, sebenarnya ada beberapa ayat Alkitab yang saya ingat yang bahkan tentang mengampuni. Pencobaan-pencobaan itu ialah yang datang dari Allah, dan barang siapa yang pokoknya ada di dalam Alkitab, kita melihat saja dalam Alkitab itu di sana ada banyak sekali. Bahkan kita itu dicobai dan kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan ketika Ia menjanjikan kita untuk kita dapat mahkota, dan kita akan mendapatkan mahkota itu ketika kita sudah mengasihi sama atau mengasihi Allah atau Tuhan. Maka poin-poin yang atau inti yang kita bisa dapatkan adalah mari kita mengubah diri kita menjadi lebih baik, dan kita belajar atau kita coba belajar dari keteladanan Tuhan dan tentunya dari Ibu Maria atau Bunda kita yang sangat sabar dalam terhadap apapun. Ketika kita tidak mampu untuk menghadapi semua itu, datanglah ke Gua Maria dan berdoalah, dan percayalah engkau akan mudah untuk mengampuni sesama dan mengampuni orang-orang yang membenci kamu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ayo kita ubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita ubah mindset kita dari yang kita adalah orang pemarah menjadi orang yang lembut, sabar, terus penyerahan diri kepada Tuhan, rendah hati. Kita harus terapkan itu, karena ketika Tuhan telah mengampuni kita, kita pun mampu mengampuni orang lain. Itulah khotbah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin.